Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Septianur dengan NIM 61201230417, kelas RA12, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan ulangan tengah semester manajemen lintas budaya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan manajemen lintas budaya. Ada di sini definisi manajemen, yaitu PDCA. Plan, rencana, do lakukan, cek periksa, aks tindak lanjut, dan goals tujuan. Adapun unsur manajemen 6M: man, market, materials, money, mekanis, dan methods yang keterkaitan dengan organisasi, manajemen, dan manajer. Selain daripada itu, adapun budaya dan kebudayaan. Kata budaya dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta atau budhaya, bentuk jamak dari budhi, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata budaya atau kultur berasal dari bahasa Latin colere, yang berarti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang. Pengertian ini kemudian meluas ke hal-hal rohani dan cara hidup, way of life, yang memancarkan identitas suatu bangsa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budaya berarti pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah, serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, menurut Adler 2002, manajemen lintas budaya atau cross-cultural management merupakan perilaku orang-orang dalam organisasi di seluruh dunia dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana bekerja dalam organisasi dengan karyawan serta kelompok pelanggan dari budaya yang berbeda. Studi tentang bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan interaksi dalam organisasi serta bagaimana manajer dapat efektif mengelola tim dan proyek yang melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, pemahaman lintas budaya menjadi sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Perusahaan yang mampu memahami dan mengelola perbedaan budaya yang akan lebih siap bersaing di pasar global. Nah, tantangan utama dalam manajemen lintas budaya adalah memahami dan mengatasi perbedaan budaya seperti gaya komunikasi, nilai-nilai, dan norma sosial. Manfaat dari manajemen lintas budaya meliputi peningkatan efektivitas tim, peningkatan kreativitas dan inovasi, serta peningkatan kepuasan karyawan. Selain daripada itu, bisnis digital yang mampu memahami dan mengelola perbedaan budaya akan lebih siap bersaing di pasar global dan dapat memanfaatkan keanekaragaman budaya sebagai aset untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Yang terakhir yaitu contoh penerapan manajemen lintas budaya dalam bisnis digital adalah dengan menyesuaikan strategi, pemasaran, dan produk dengan budaya target pasar. Selain manfaat dari manajemen lintas budaya, adapun budaya organisasi. Sistem makna bersama yang dianut anggota membedakan organisasi dengan yang lain, mencakup nilai, keyakinan, dan asumsi yang mendasari perilaku. Budaya organisasi sangat penting karena membentuk identitas, nilai, dan perilaku anggota, mempermudah koordinasi dan komunikasi, serta meningkatkan komitmen dan kinerja untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu pengkondisian budaya, status kepemimpinan, dan organisasi, akar kulturisasi organisasi. Yaitu pengkondisian budaya atau cultural conditioning adalah proses di mana seseorang belajar dan menginternalisasikan nilai, norma, perilaku, dan keyakinan budaya tertentu melalui interaksi dengan lingkungan budaya mereka. Proses ini terjadi sejak kecil melalui pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media, dan mempengaruhi secara seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan dunia. Contoh pengkondisian budaya adalah belajar nilai-nilai seperti kerukunan, gotong royong, dan menghormati orang tua yang merupakan nilai-nilai penting dalam budaya Indonesia. Status kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan yang efektif dan organisasi yang mendukung keberagaman budaya adalah kunci keberhasilan manajemen lintas budaya. Pemimpin yang mampu memahami dan menghargai perbedaan budaya serta mampu membangun lingkungan kerja yang inklusif akan mampu memanfaatkan potensi penuh dari karyawan mereka yang beragam. Contoh, pemimpin yang berupaya memahami preferensi komunikasi
Di berbagai negara, seperti menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur di negara dengan budaya individualis, misalnya Amerika, atau menggunakan pendekatan yang lebih informal dan personal di negara dengan budaya kolektif, misalnya Indonesia. Nah, selain daripada itu, organisasi yang memiliki kebijakan yang jelas mengenai diskriminasi dan pelecehan, serta memiliki program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran budaya di antara semua karyawan. Nah, akar kulturisasi organisasi adalah karakteristik inti yang dihargai bersama oleh semua anggota organisasi, membentuk identitas dan kepribadian perusahaan. Ini mencakup nilai-nilai keyakinan, sikap, sistem, dan aturan yang mempengaruhi perilaku karyawan. Akar budaya organisasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemimpin yang menjadi role model, sistem penghargaan yang adil, atau komunikasi yang efektif di antara manajemen dan karyawan. Yang terakhir yaitu budaya organisasi memiliki beberapa fungsi penting, termasuk menetapkan batas perilaku, menumbuhkan rasa memiliki, dan mendorong komitmen anggota terhadap tujuan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu budaya penting di dunia, bisnis internasional lintas budaya, negosiasi, bisnis internasional. Yaitu beberapa budaya penting di dunia. Amerika Serikat. Berbagai variasi budaya yang berbeda berkontribusi dalam menyumbangkan rasa mereka sendiri yang berbeda untuk satu budaya. American Dream, etos nasional Amerika Serikat, merupakan seperangkat cita-cita mengedepankan kebebasan liberty, bentuk ideal dari demokrasi, hak asasi, kemerdekaan, kesempatan, dan kesetaraan untuk mendapatkan kebebasan dalam meraih kesuksesan dan kemakmuran. Adapun James Truciow Adam, penulis buku Epic of America 1931, American Dream mengharapkan kehidupan yang lebih baik, lebih kaya, dan lebih berisi bagi semua orang, dan mereka mendapatkan kesempatan berdasarkan kemampuan atau pencapaian mereka dalam hidup tanpa memperdulikan kelas sosial atau lingkungan mana ia dilahirkan. Patung Liberty di New York sebagai monumen nasional representasi etos nasional American Dream. Yang kedua yaitu ada Tiongkok atau Cina. Orang Tionghoa dan Chinese food hampir di seluruh negara di dunia. 6 aspek etos kerja. Yang pertama yaitu tidak pernah takut untuk bermimpi. Mereka juga tidak pernah malu untuk memulai bisnis dari awal, atau from scratch atau from zero. Yang kedua yaitu terus bekerja dan selalu belajar agar tidak tertinggal dalam aspek teknologi dan isu kekinian. Yang ketiga, tidak akan pernah menyerah meski berulang kali usaha yang mereka rintis gagal. Yang keempat, sangat disiplin dalam menabung karena termotivasi. Yang kelima, sejak kecil diajarkan untuk mengenal bisnisnya dengan baik dengan mewajibkan untuk memahami proses produksi dengan detail agar menghemat pengeluaran. Yang keenam, tidak tahu untuk bekerja sebagai karyawan atau bekerja untuk orang lain, namun tetap akan mandiri menjadi pengusaha di masa depan setelah memiliki modal materi dan pengetahuan yang cukup. Selanjutnya yaitu Melayu, salah satu peletak dasar peradaban Asia Tenggara, berkembang di Indonesia, Malaysia, dan Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Kamboja, Sri Lanka, hingga ke Madagaskar dan Afrika Selatan. Masyarakat Melayu mengatur kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlaki bini, adat bercakap, dan sebagainya. Nah, fenomena keserumpunan yang mendasari kebudayaan Melayu, warisan budaya Melayu kepada dunia, yang utama karya sastra dan adat istiadatnya yang khas Islam Nusantara. Yang terakhir yaitu agama Islam, suprasistem adat. Pengaruh utama dibandingkan adat istiadat. Hubungan antara Islam dengan Melayu bagaikan dua muka mata yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, dengan Islam orang Melayu yang mendasarkan budayanya dengan teras Islam selalu memandang bekerja merupakan ibadah, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, adapun bisnis internasional lintas budaya. Praktik menjalankan bisnis di seluruh dunia mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang ada di berbagai negara.
Adapun pemahaman lintas budaya sangat penting untuk kesuksesan bisnis internasional karena dapat membantu perusahaan menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan yang kuat, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Mengapa pemahaman lintas budaya penting dalam bisnis internasional? Yaitu salah satunya mengurangi kesalahpahaman. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi, negosiasi, dan bahkan dalam produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang kuat. Pemahaman tentang budaya lokal membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemerintah di negara lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi. Lintas budaya dalam bisnis internasional membutuhkan komunikasi yang efektif dan sensitif terhadap perbedaan budaya. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Bisnis yang memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya pasar lokal dapat lebih efektif menjangkau pelanggan dan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, memperluas pangsa pasar. Pemahaman lintas budaya memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pasar global dengan lebih efektif dan memperluas pangsa pasar mereka. Nah, tantangan bisnis internasional lintas budaya yaitu perbedaan bahasa. Memastikan komunikasi yang efektif dengan bahasa yang berbeda membutuhkan penerjemahan yang tepat dan pemahaman akan nuansa bahasa. Perbedaan nilai dan norma. Perbedaan dalam nilai-nilai budaya seperti individualisme versus kolektivisme, kekuasaan versus non-kekuasaan, dan jangka panjang versus jangka pendek dapat mempengaruhi cara bisnis beroperasi. Yang terakhir, perbedaan praktik bisnis. Tata cara negosiasi, etika bisnis, dan peraturan hukum dapat berbeda di berbagai negara sehingga membutuhkan penyesuaian. Nah, selain daripada itu, ada pun strategi bisnis internasional lintas budaya. Nah, yang pertama yaitu pelatihan lintas budaya, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang budaya dan praktik bisnis di negara lain dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan mereka dalam berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Yang kedua yaitu menghindari stereotip, menghindari membuat asumsi atau generalisasi tentang budaya lain berdasarkan stereotip. Nah, adapun contoh penerapan bisnis internasional lintas budaya yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional seperti Nestle, Unilever, dan Coca-Cola memiliki operasi di berbagai negara dan harus mempertimbangkan perbedaan budaya dalam strategi pemasaran dan produk mereka. Yang terakhir yaitu bisnis digital. Bisnis digital seperti Amazon, Google, dan Facebook juga menghadapi tantangan lintas budaya dalam menjangkau pasar global dan memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi budaya di setiap negara. Baik, mungkin itu saja materi yang saya rangkum dan saya bahas di video ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.